Nahmaduhu wa nusallihi wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan beberapa hal atas makhluknya yang lain. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya sendiri. Kedua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit dari sifat-sifatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Begitu juga manusia bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui. Tetapi dengan pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan yang sangat terbatas. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah dan maha pemberi, begitu juga hendaknya kita sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini harus memiliki sifat pemurah dan pemberi, seperti sifat matahari dan bulan yang selalu mengelilingi bumi ini dan memberikan sinarnya ke seluruh penjuru jagat raya tanpa sedikit pun mengharapkan imbalan. Inilah syarat seorang pemberi, dan pemberi adalah sifat seorang khalifah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kehidupan Nabi diketahui bahwa ada dua hal yang sangat besar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, usaha untuk mengeluarkan dan menghilangkan kemusyrikan dari hati-hati manusia. Yang kedua, usaha untuk menyatukan umat ini dalam satu wadah dan kehidupan ijtimaiyah, yaitu kesatuan umat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang hidup dalam kehidupan ijtimaiyah seperti mafhum dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Kemudian ciri yang kedua sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari sahabat Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau pandang perumpamaan orang-orang yang beriman dalam rasa belas, cinta, dan kasih sayang di antara mereka adalah bagaikan satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh mengadukan sakit atau penderitaan, maka seluruh tubuh akan turut serta merasakan dengan mata yang tak mau terpejam dan merasakan panasnya demam. Al-Hadis. Kemudian ciri lain adalah hilangnya sifat kaumiyah dan ta'asub. Ta'asub, fanatik, golongan, fanatik, kedaerahan. Karena sifat kaumiyah ini adalah nisbat jahiliyah, sedangkan nisbat kita lebih baik daripada nisbat-nisbat ini semua. Yang pertama, kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala
Yang kedua, kita adalah sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menciptakan kehidupan ijtimaiyah, kita harus memiliki sifat saling memaafkan dan ikhlas dalam setiap amal, terutama dalam kehidupan muasyarah, kehidupan hubungan sesama manusia. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang diberi kabar gembira bahwa dia salah seorang penghuni surga kelak. Berdirinya khilafah Islamiyah di zaman Nabi SAW sebagai kekhalifahan yang sempurna bukanlah disebabkan kebendaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Itu terbukti dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa kami keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan roti syair, yaitu tepung yang halus, selama 2 hari berturut-turut. Namun sesungguhnya berdirinya khilafah Islamiyah adalah usaha Rasulullah SAW atas manusia. Sejauh mana kita menjalankan usaha kebendaan, maka sejauh itu pula lah akan terjadi kerusakan, akan terjadi malapetaka, akan terjadi bencana menimpa kita. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha dakwah para anbiya alaihissalam dan khususnya usaha dakwahnya Rasulullah SAW adalah usaha atas manusia untuk menjadikan manusia itu sebagai manusia, yaitu bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri. Seseorang datang kepada mufti menginginkan agar dapat mengamalkan hukum-hukum syariat Islam dalam pemerintahan. Jadi seseorang datang kepada Mufti Zainal Abidin, kepada beliau mengatakan agar dapat mengamalkan hukum-hukum syariat Islam di dalam pemerintahan. Maka dijawab oleh beliau, hukum syariat kita sudah ada, yakni Al-Quran dan hadis. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengamalkan yang sudah ada ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha ini adalah sangat besar, yaitu usaha yang menjadikan manusia sebagai manusia. Namun langkah pertama sebelum kita menjadi manusia sebagai manusia, kita jadikan diri kita sendiri sebagai manusia dengan berusaha mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Usaha ini baru dimulai apabila manusia telah menjadi manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang bertanya kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih tentang sebab tidak tersebarnya agama di zaman sekarang. Maka jawab beliau, kalau di zaman sekarang ini agama Islam sebagaimana Islamnya sahabat radhiyallahu anhum, pasti Islam sudah tersebar dan hidup di seluruh alam. Jadi hakikat amal Islam itu yang ada bukanlah sekarang ini saja, seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi amal yang ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah maksud dan tujuan usaha dakwah ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang suka berdebat, barang siapa yang suka bertengkar, maka dia akan terlempar daripada usaha dakwah ini. Hendaknya kita, khususnya orang lama,
selalu menjaga muamalah dan muasyarah dengan baik dengan teman-teman dakwah, karena perpecahan terjadi akibat kurang baiknya kita dalam bermuamalah dan bermuasyarah. Kita sebagai orang lama harus membagi waktu dalam 24 jam menjadi 3 bagian. Bagian pertama 8 jam untuk agama, 8 jam yang kedua untuk keluarga, dan 8 jam yang ketiga untuk kerja dunia. Dan dalam 8 jam kerja dunia cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama 8 jam, maka walaupun dia diberi waktu lebih dari 24 jam, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha dakwah ini yang terpenting adalah qabuliat, yaitu penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kemasyhuran di sisi manusia. Sifat seorang dai adalah merendahkan diri, yaitu tawadu, demi tersebarnya agama. Usaha dakwah, usaha agama yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para anbiya alaihi salam adalah untuk mengangkat derajat manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa usaha tabligh, usaha dakwah ini adalah usaha yang baik atau usaha yang mendatangkan keberkatan. Namun sebetulnya bukan itu maksud tabligh. Maksud tabligh adalah kerja kita dan tanggung jawab kita. Usaha para nabi alaihissalam terbagi dalam 2 bagian. Usaha terhadap orang kafir dan usaha terhadap orang-orang Islam. Adapun usaha yang sedang kita jalankan ini baru terhadap sesama muslim, karena kelemahan orang-orang Islam itu sendiri. Tetapi dengan usaha kepada orang-orang Islam ini pun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada berjuta-juta orang kafir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, syaitan pertama kali berusaha menanamkan sifat ta'assub terhadap kesukuan, terhadap golongan, kedaerahan, dan sebagainya. Cara syaitan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, pertama, apabila suatu kebaikan, apabila melihat kebaikan, maka syaitan akan menyuntikkan racun ta'assub kesukuan, menyuntikkan racun ta'assub kebangsaan, golongan, dan sebagainya, sehingga akan ragu-ragu dalam menerima yang hak, bahkan sampai meninggalkan yang hak demi untuk menjunjung tinggi kesukuannya, kebangsaannya, dan sebagainya, karena yang hak tidak sesuai dengan kebiasaan sukunya, bangsanya, dan golongannya. Yang kedua, apabila cara ini gagal dan setan mengetahui bahwa bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah, kesatuan jamaah, dan kunci kesatuan jamaah terletak pada orang-orang lama. Kalau pecah orang-orang lama, maka pecahlah jamaah. Ke arah itu setan berusaha menimbulkan sifat ananiyah, menimbulkan sifat egois pada orang lama, sehingga timbul perasaan ingin selalu dihormati, ingin diikram dan dimintai pendapat. Maka hilanglah sifat tawadu, dan dari situlah mulai timbul perpecahan dan perselisihan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan itu, hendaknya kita pertama selalu melakukan kerja dengan musyawarah.
Yang kedua, menjaga sifat taat kepada amir, sebagaimana Umar berkata, kadang-kadang kami menjadi pemimpin dan kadang-kadang kami menjadi orang yang dipimpin. Umar radhiyallahu anhu berkata, kadang-kadang kami menjadi pemimpin dan kadang-kadang kami menjadi orang yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, melakukan kerja dengan tertib nubuwah, yaitu tidak keluar pembicaraan kita daripada 6 sifat. Karena dengan itu usaha ini terjaga dari perpecahan dan perselisihan. Yang keempat, selalu menjadikan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai pedoman dan teladan kita di dalam segala keadaan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa menjalankan usaha dakwah ini dengan tawadu dan mengagungkan usaha ini, maka sesungguhnya dia mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mulai mengangkat nama dirinya, maka alamat akan terlempar daripada usaha dakwah ini. Usaha dakwah ini selalu mengutamakan musyawarah dan mahabbah, kasih sayang, karena ini merupakan azas dakwah. Saudara-saudara sekalian, sekarang merupakan zaman istiqbaliyah, yaitu penerimaan, penyambutan, dengan tanda kalau dahulu dikirim jemaah di suatu tempat, maka penduduk setempat akan berkata, mengapa kalian datang kemari? Dan sekarang apabila jemaah tidak dikirim ke sana, mereka akan mengatakan, mengapa jemaah tidak dikirim kemari? Bahkan sekarang permintaan untuk dikirim jemaah ke daerah-daerah dan negara-negara banyak sekali, sehingga banyak permintaan yang belum terpenuhi. Selama ini, semuanya ini terjadi berkat usaha yang dilakukan dengan cara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.